Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengabarkan laga Timnas Indonesia melawan Tanzania berubah jadi uji coba biasa. Kedua tim rencananya akan bertanding di Stadion Madia minggu besok. Sebelumnya, laga Indonesia versus Tanzania didaftarkan masuk FIFA Matchday. Hasilnya akan ada poin FIFA yang didapatkan oleh kedua tim. Terbaru, Shin Tae-yong meminta pertandingan melawan Tanzania menjadi laga latih tanding biasa. Sumarji menjelaskan, Shin Tae-yong yang meminta sendiri perubahan ini. Menurutnya, Shin ingin memaksimalkan laga uji coba tersebut dengan baik, termasuk agar dia bisa mencoba banyak pemain. Apalagi, mereka akan menjalani laga krusial melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan perubahan ini, Sumarji memastikan tidak ada poin FIFA. Kondisi ini sesuai dengan permintaan langsung Shin Tae-yong. Awalnya friendly match internasional ada poin, tapi karena sesuatu hal, Coach Shin ingin ada perubahan, jadi tidak ada poin, ujar Sumarji. PSSI akhirnya buka suara soal Elkan Bagot yang diduga terlibat perselisihan dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dugaan itu muncul lantaran Elkan tidak dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika ditanya alasannya tidak memanggil Elkan, Shin Tae-yong justru meminta pertanyaan itu ditanyakan ke pemain Ipswich Town tersebut. Masalah Elkan Bagot mungkin langsung ditanyakan saja kepada Bagot. Mungkin Bagot yang lebih tahu, ujar Shin Tae-yong. Terkait hal itu, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Vivin Cahyani menyebut jika pihaknya tidak ada kabar perselisihan Elkan dengan Shin Tae-yong. Dia menyebut semuanya aman-aman saja. Nggak ada kabar. Nggak ada isu yang signifikan. Nggak ada, semua aman, kata Vivin. Vivin menegaskan, terkait pemilihan pemain semua itu menjadi hak penuh oleh Shin Tae-yong. Dan tugas PSSI adalah memfasilitasinya. Kalau masalah keikutsertaan, pemilihan pemain itu ada di pelatih. Kami nggak intervensi, masuk line up atau tidak ada di tangan pelatih. Jadi, kalau kami di Exco sih cuma memfasilitasi venue latihan, pengamanan, terang Vivin. Di sisi lain, Elkan malah kembali menimbulkan pertanyaan lantaran dia menghapus PSSI dari profil Instagramnya. Sebelumnya, Elkan mencantumkan PSSI dan Ipswich Town di dalam bio-nya. Bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, beri tanggapan soal kehadiran pemain keturunan baru di skuad Garuda, yakni Calvin Verdonk. Arhan menegaskan bahwa dirinya tak merasa tersaingi dengan kehadiran Calvin Verdonk, justru menilai hal itu akan bagus untuk perkembangan dirinya. Ya, proses naturalisasi Calvin Verdonk sebentar lagi rampung. Komisi 3 dan 10 DPR RI akan melanjutkan pembahasan naturalisasi pemain berusia 27 tahun itu pada Senin 3 Juni 2024. Meski belum selesai dinaturalisasi, Calvin sudah mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta pada Jumat 31 Mei 2024. Keikutsertaan pemain NEC Nijmegen itu berdasarkan permintaan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Calvin diketahui merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri, sama dengan Pratama Arhan. Walau begitu, Arhan mengaku senang dengan kehadiran Calvin. Menurut Arhan, kehadiran Calvin bisa memicu dirinya untuk berkembang lebih baik. Pemain Suwon FC itu juga mengakui, adanya Calvin bisa membuat persaingan sehat di Timnas Indonesia. Karena emang persaingan di tim bagus. Menurut saya, bisa meningkatkan skill saya, bisa berkembang lagi, dan bisa belajar dari pemain baru, ujar Arhan. Pemain Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani, kembali ke tanah air. Bukan untuk bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia, Sadil kembali dengan membawa klubnya Sabah FC. Sabah FC bergabung dengan Selangor FC, PSIS Semarang, dan Persija Jakarta untuk tampil di ajang mini turnamen pramusim di Stadion Jakarta International Stadium Jazz. Sabah FC menerima undangan untuk mengikuti turnamen ini. Di saat yang sama, Sadil Ramdhani tidak lagi mendapatkan panggilan dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Meski tampil bersama klub, Sadil Ramdhani tak bisa menutupi kebahagiaannya untuk kembali ke Indonesia. Sangat senang, suatu kebanggaan juga buat saya, karena bisa kembali lagi ke sini, bermain lagi di sini dengan suasana yang sangat baik. Jadi saya harap pertandingan berjalan lancar, kata Sadil. Calvin Verdonk senang bisa menjajal latihan perdana bersama Timnas Indonesia. Ia juga merasa diterima oleh rekan-rekannya.
Verdonk menjadi salah satu pemain yang masih menunggu proses naturalisasinya beres. Ia diharapkan dapat menjalani debut dengan timnas saat menghadapi Filipina pada 11 Juni. Proses naturalisasi Verdonk mandek karena belum mendapat persetujuan dari DPR RI. Sebelumnya, Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan kalau naturalisasi kedua pemain akan dibahas oleh Komisi 3 DPR RI awal pekan depan. Meskipun masih dalam proses menjadi warga negara Indonesia WNI, Verdonk rupanya tetap dihadirkan dalam latihan Timnas Indonesia yang berlangsung di Stadion Madia. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengatakan, kehadiran Calvin Verdonk dalam latihan Timnas tak lepas dari keinginan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan atas permintaan Shin Tae-yong. Seusai latihan, Calvin Verdonk juga sempat ditanyakan awak media terkait perasaannya menjalani latihan perdana bersama skuad Timnas Indonesia. Ia mengaku senang bisa berada di Indonesia. Selain karena cuacanya bagus, ia juga diterima baik oleh tim. Coach Shin Tae-yong memperkenalkan saya kepada para pemain. Saya merasa diterima oleh tim karena dia, kata Verdonk. Calvin Verdonk pun berharap proses naturalisasinya dapat segera selesai, mengingat runtunannya masih perlu waktu panjang. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Premier League, Jairo Riedewald, pilar Crystal Palace mengaku bakal mengunjungi tanah air. Jairo Riedewald sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia, usai diketahui memiliki keturunan asli tanah air. Berstatus sebagai pemain skuad utama Crystal Palace di Premier League, Jairo Riedewald pun berpotensi untuk dinaturalisasi. Pemain berusia 27 tahun itu sudah berkarir di Liga Inggris sejak 2017, usai diboyong dari Ajax Amsterdam. Selain memiliki keturunan Indonesia, Jairo juga diketahui memiliki keturunan Suriname, namun saat ini berpaspor Belanda. Jairo sebelumnya dikabarkan menolak tawaran bermain untuk Timnas Suriname, di saat Timnas Indonesia tengah mengincarnya. Menurut kabar yang beredar, Jairo lebih berminat memperkuat Timnas Indonesia. Hal ini diperkuat dengan informasi sang pemain akan datang ke Indonesia. Darah keturunan Indonesia milik Jairo berasal dari sang ibu yang memiliki garis keturunan dari neneknya yang berasal dari Manado. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan terjadi, mengingat PSSI sudah mengingatkan bahwa saat ini ada dua pemain yang tengah diproses naturalisasi,